Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik, setelah beberapa lama kita membuat video-video terkait dengan pengobatan, untuk selanjutnya kita akan sharing-sharing tentang pengobatan sunnah. Pengobatan sunnah atau yang biasa dikenal dengan at-tibbun nabawi. Pengobatan yang dicontohkan Rasulullah, yang diikuti para sahabat, diikuti ulama-ulama selanjutnya sampai ke kita. Setelah kita mengenal materi diagnosa lidah, diagnosa pengamatan dan lainnya, juga materi pemilihan herbal, cara memilih rumah terapi yang tepat dan aman, cara memilih pola makanan yang sehat sesuai dengan sifat tubuh. Selanjutnya, untuk materi pengobatan sunnah atau at-tibbun nabawi nanti akan kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, mengapa dan bagaimana pengobatan Islam itu. Yang kedua, fitnah-fitnah apa saja yang ditimpakan kepada pengobatan Islam. Yang ketiga, jenis dan macam-macam pengobatan Islam. Yang keempat, pengobatan tradisional, modern, Islami, dan pengobatan lainnya bagaimana bersinergi. Yang kelima, menjadi praktisi terapis, herbalis, atau menjadi pasien terapis, atau menjadi pasien terapi. Nah, kita mulai materi yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pengobatan Islami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Agama Islam adalah agama yang sempurna, di mana semua urusan dunia dan urusan akhirat diberikan tuntunannya untuk menggapainya. Karena luasnya banyak hal, sehingga terabaikan. Ketika berhadapan dengan sebuah kasus masalah, karena ketidaktahuan, akhirnya bingung mencari solusi masalah, dan kadang lari dari tuntunan Islam. Bahkan ketika diberikan solusi secara Islami, terasa asing, aneh. Ada ya solusi seperti itu? Malah kadang timbul pikiran yang sebelumnya dibangun oleh opini, jika ada hal-hal baru terkait Islam, maka harus hati-hati. Itu ajaran kelompok yang tidak jelas, yang mau merusak kehidupan beragama yang sudah ada. Dalam Islam, ada muamalah, baik dengan sesama muslim, dengan non-muslim. Ada masalah akidah, tauhid, ada tafsir Al-Quran, ada jihad, di mana sudah banyak yang menekuni. Namun ada sesuatu yang tidak semua orang tahu, bahkan seorang muslim sekalipun jarang yang mengambil bidang ini, karena ketidaktahuan mereka, yaitu tentang pengobatan Islam. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa bertemu untuk sharing, berbagi ilmu pengobatan Islami. Semoga bisa menjadi bagian menyempurnakan Islam yang dulu pernah berjaya dalam bidang pengobatan, jauh melampaui pengobatan Barat yang baru berkembang setelah keruntuhan Islam, dengan memboyong kitab-kitab Islam untuk dipelajari. Dan justru umat Islam lebih bangga dengan pengobatan Barat daripada pengobatan Islam. Lebih bangga menjadi ahli pengobatan Barat daripada menjadi ahli pengobatan Islam. Bangga dengan berobat metode pengobatan Barat dengan harga yang mahal, ratusan juta, puluhan juta, dan kadang belum berhasil.
tapi enggan dengan pengobatan Islam, walaupun dengan biaya yang murah, tapi dengan izin Allah malah menjadi solusi kesembuhan. Padahal seandainya biaya mahal itu digunakan, dibelanjakan untuk pengobatan Islam, insya Allah nanti akan bermanfaat untuk pengembangan pengobatan Islam. Pengobatan Islami, Tibun Nabawi dengan pengobatan lainnya, baik pengobatan barat dan pengobatan timur, adalah dalam pengobatan Islam, dalam pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan sunnah, itu bersifat satu ilahiyah. Semua kesembuhan disandarkan pada Allah. Jika penyakit sembuh bukan karena obatnya yang manjur, bukan karena dokternya, terapisnya yang hebat, bukan karena ilmunya yang hebat, tapi karena Allah ridho, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, karena semua tanpa izin Allah tidak akan ada kesembuhan. Dan semua itu berdasarkan petunjuk wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah dalam Al-Quran. Sehingga pengobatan sunnah Tibun Nabawi bersumber dari firman Allah, sehingga bersifat ilahiyah. Hanya saja menjadi masalah ketika bilang kesembuhan disandarkan pada Allah, tapi cuma hanya menjadi kedok, dijadikan kedok modus pengobatan, tapi dalam prakteknya banyak menyelisih syariah, bahkan bertentangan dengan syariah, dibungkus dengan syariah, dipoles dengan syariah, diviralkan di media sosial, bahkan media elektronik maupun media massa, sehingga banyak orang yang terperosok, ya, terjebak di situ. Niatnya sudah betul mencari pengobatan sesuai syariah, tapi jatuhnya ke dalam pengobatan yang menyelisih syariah. Karena pengobatan yang tidak menyebut dengan izin Allah, tidak disertai dengan ayat Al-Quran, tidak akan laku. Sehingga ketika umat sebagian sudah meninggalkan praktek perdukunan, praktek-praktek menyelisih syariah, berkedok syariah, tapi malah jatuh kepada perdukunan berkedok syariah, berkedok islami, berbaju ustadz, berbaju kiai, berbaju syekh, memiliki pondok dengan santri banyak, tapi dengan praktek memberikan jimat, memasang susuk, memasang raja, memberikan wirid-wirid ratusan puluhan ribu kali, dan amalan-amalan lainnya. Dan akhirnya sebagian besar umat Islam yang menjadi korbannya. Maka ketika sebuah kesembuhan kita sandarkan kepada Allah, harus disertai dengan jalan pengobatan yang sesuai dengan syariah. Karena pengobatan sunnah sesuai dengan syariah harus jelas, harus thayyib, baik, dan halal. Yang kedua adalah ilmiah. Setelah semua urusan kita sandarkan kepada Allah, baik yang halal maupun semua ilmu terapinya harus bisa dijelaskan secara ilmu, bisa diuji secara ilmu, bisa dipelajari secara ilmu. Maka terapi pengobatan, metode pengobatan yang didapatkan berdasarkan ilham, berdasarkan semedi, terawangan, laku, walaupun manjur ampuh, lebih baik ditinggalkan, karena di situ akan rawan terperosok menyelisih syariah, sehingga jin menjadi biang kerok tipu dayanya, dan kita akan terjatuh ke dalamnya. Walau jin itu mengaku jin muslim, kodamnya kiai A, syekh A, wali A, bahkan kodamnya sahabat Nabi sekalipun atau Nabi sekalipun. Lebih dalam nanti akan dibahas dalam materi tentang ruqyah syariah, untuk materi nanti selanjutnya. Yang ketiga adalah alamiah. Pengobatan yang baik dan halal alamiah termasuk di dalamnya obat herbal bukan yang diharamkan,
tidak mengandung kimia, karena Allah ciptakan aneka tumbuhan, aneka macam tanaman adalah sebagian dari obat. Berobat dengan komer itu tidak boleh, walaupun hanya sedikit atau banyak. Yang haram tetaplah haram. Tidak ada kebaikan dalam barang yang haram. Jika ada, itu adalah tipu daya setan. Allah Maha Baik, hanya suka yang baik. Maka kesembuhan, tapi jika Allah tidak ridho, atau sakit tapi dalam keridhaan Allah. Demikian sharing saat ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.